Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali pokok bahasan kita mengenai fisika mekanika. Nah, pada contoh berikut kita akan menjawab soal tentang ketika adanya gaya constraint, gaya yang akibat ada permukaan atau lintasan dari sebuah benda tersebut yang memiliki atau ada gaya reaksi terhadap benda tersebut. Jadi ada gaya constraint atau gaya penghambat, ya kan? Ini akan kita jawab soal jika ada permasalahan jika sebuah benda tersebut berada pada suatu tempat atau lintasan yang memiliki gaya constraint, ya. Nah, misalkan ada sebuah benda bergerak pada permukaan es sepanjang sumbu horizontal pada garis OA. Jadi ini lintasannya yaitu OA. Ada sebuah benda, katakanlah ini bendanya, ya. Sebuah benda bergerak sepanjang OA, benda bergerak dengan kecepatan awal V0. Jadi dia di sini bergerak dengan kecepatan awal V0 dan berhenti setelah menempuh jarak X0. Ternyata dia berhenti. Katakanlah dia berhenti di sini, ya. Berhenti dengan menempuh jarak fungsi X yaitu X0, ya. Jadi dia berhenti dengan menempuh jarak X0, ya, perpindahannya besarnya X0, ya. Buktikan bahwa katanya berhenti, Adik, ya, maka di sini kecepatannya sama dengan 0. Oke, ya. Buktikan bahwa koefisien gesekan mu itu nilainya adalah V0 kuadrat per 2gx0. Oke. Buktikan bahwa V0 kuadrat mu atau koefisien gesekan dari permukaan es ini adalah V0 kuadrat per 2gx0. Nah, mari kita definisikan dulu apa gaya-gaya yang bekerja pada benda. Oke, yang pertama ada gaya berat W, kemudian ada gaya constraint, ya. Gaya constraint yaitu gaya normalnya yang tegak lurus terhadap permukaan bidang. Ini gaya constraint yang pertama. Yang kedua ada gaya constraint, katakanlah ini F, ya. Friction, gaya gesekan, constraint antara permukaan benda dengan lintasannya, ya. Oke, mari kita definisikan dulu yang ini, katakan ini sumbu X dan ini kita katakan adalah sumbu Z. Oke. Nah, mari kita tuliskan semua gaya-gaya constraint tersebut. Oke, dengan menggunakan hukum 2, masih kita menggunakan, ya, menyelesaikan persoalan tentang gaya constraint, bisa kita menggunakan hukum kedua Newton, ya, hukum 2. Bahwa F sama dengan M kalikan A. Mari kita tulis gaya-gaya yang bekerja, baik itu gaya berat maupun gaya constraint terhadap benda. W ditambah N, oke, ditambah F. Ini sama dengan M dikalikan A. Oke, mari tuliskan W nilainya adalah mg, ya, adik-adik, mg. Arahnya ke gravitasi ke bawah negatif, mg pada sumbu K, ya, sumbu Z. Tambah ini N, besarnya N, gaya normal, ini besarnya N, kita belum tahu nilai N, dan arahnya adalah positif karena ke atas, positif K. Kemudian ditambah F, friction itu sumbu I ke kiri berlawanan dengan gerak benda, berarti ini nilainya negatif. Oke, di mana gaya constraint gesekan itu adalah mu kali normal. Ini besarnya. Oke, ini arahnya adalah arah I. Sama dengan M massa benda A. Percepatannya kan dia bergerak ke kanan, ya. Ke kanan berarti dia positif, ya. A besarnya A pada arah J. Pada arah I. Maka kita samakan sebelah kiri dengan sebelah kanan, ya. Yang K sebelah kiri ini berarti min mg tambah N. Ini arah K,
sebelah kanan tidak ada arah K, berarti sama dengan 0. Maka dapat di sini bahwa gaya normal sama dengan mg ya. Ini persamaan 1. Kemudian yang kita samakan lagi yang mana? Yang arah I, yaitu minus mu kali N sama dengan M kali A ya. Ini adalah arah untuk arah I. Oke, ini berarti nilainya adalah minus mu N sama dengan M kali A. A bisa nanti kita definisikan. Nah, ini persamaan 2. Oke. Nah, masukkan 2 karena 1 ya. 1 ada N-nya, substitusikan ke 2. Maka ini jadi minus mu kali mg sama dengan M dikalikan A. M-nya habis, maka dapat A itu sama dengan minus mu kalikan G. Oke. Persamaan 3. Nah, untuk menentukan nilai koefisien gesekan dengan hubungannya terhadap P0, kita bisa gunakan 2 metode. Metode yang pertama, ini kita gunakan ya, metode yang pertama, A itu adalah, ingat ya, dV per dt. Ini kita kalikan dengan dx per dx. Ya, sama dengan minus mu g. Ini dx per dt ini saya ganti jadi dv per dx ya, sama kali dx per dt ya, sama dengan minus mu g. Dx per dt itu adalah kecepatan, maka v dv sama dengan minus mu g dx. Dx-nya pindah. Maka ini saya integralkan. Kita integralkan karena di sini v awalnya disebutkan adalah V0, V akhirnya adalah 0, kemudian ini X, posisi awalnya adalah 0, posisi akhirnya adalah X0. Maka ini setengah V kuadrat, ya, integral V setengah V kuadrat, batasnya V0 sampai 0, sama dengan minus mu G, integral dx adalah X, batasnya 0 sampai X0. Maka kita masukkan 0 dikurang setengah V0 kuadrat sama dengan minus mu Gx0 kurang 0. Atau setengah V0 kuadrat sama dengan mu Gx0. Atau mu sama dengan V0 kuadrat per 2Gx0. Jadi terbukti bahwa nilai koefisien gesekannya adalah V0 kuadrat per 2Gx0. Ini metode yang pertama. Kemudian metode yang kedua, boleh kita gunakan, tetap ya kita gunakan yang ini, yaitu dV per dt tadi sama dengan mu kali G. Nah, secara sederhana kita integralkan seperti biasa. Ini integralkan ya. dV-nya batasnya V0 sampai V, kita jangan dulu ambil batas akhir ya, karena kita belum tahu untuk fungsi posisi. Jadi kita buat dulu pada suatu tertentu ya, pada suatu daerah sinilah kecepatannya masih ada, yaitu V. Dan ini juga waktunya 0 sampai waktunya T. Maka ini integralnya adalah V, batasnya V0 sampai V sama dengan minus mu GT, batasnya 0 sampai T. Berarti ini V kurang V0 sama dengan minus mu G GT. Atau V fungsi T sama dengan V0 kurang mu GT. Ini persamaan 4. Baru kita integral V. V itu adalah dx per dt ya. Nah, oke, sama dengan V0 kurang mu GT. Maka dx sama dengan V0 kurang mu GT dt. Kita integralkan, kita katakan ini X adalah mulai dari 0 sampai fungsi maksimalnya X0, ini waktunya 0 sampai waktu maksimalnya T max, maka ini integralnya adalah X, berarti jadi X0 sama dengan V0 kali T max kurang setengah mu GT max kuadrat, integralnya ya. Oke, ini persamaan 5. Nah, kita cari dulu Tmax dari persamaan 4. Kapan itu Tmax? Waktu maksimum itu maksudnya adalah waktu ketika
X0, X-nya maksimum. Ketika X0 ini V-nya adalah 0. Maka persamaan 4 menjadi 0 sama dengan V0 kurang mu G T max. Mati T max sama dengan V0 per mu G. Nah, ini kita masukkan ke persamaan 5. Maka hasilnya menjadi apa? X0 sama dengan V0 kali T max-nya adalah V0 per mu G dikurang setengah mu G T max kuadrat. Maka ini jadi V0 kuadrat per mu kuadrat G kuadrat. Habis ya dek ya, maka jadi X0-nya adalah V0 kuadrat per mu G dikurang V0 kuadrat per 2 mu G. Atau X0 adalah V0 kuadrat per 2 mu G ya. Kita kurangkan. Maka mu sama dengan V0 kuadrat per 2G X0. Jadi terbukti lagi dengan metode yang kedua. Jadi silahkan adik-adik sekalian boleh menggunakan metode yang pertama maupun metode yang kedua. Saya rasa lebih mudah dengan menggunakan metode yang pertama. Kita langsung to the point, mencari hubungan antara kecepatan dengan posisi. Oke? Sampai di sini kita lanjutkan ya. Contoh selanjutnya ini mengenai bagaimana medan gravitasi uniform atau seragam, tapi bendanya dalam keadaan statis atau dalam keadaan diam ya. Statis. Dalam keadaan diam. Nah, contoh, ada sebuah benda diikatkan pada sebuah tali seperti ini. Benda tersebut bermassa M, maka beratnya yaitu mg. Kemudian ini tali T1, ini tali T2, ini sudut alfa, ini sudutnya beta. Kemudian panjang tali T1 itu adalah A. Panjang tali T2 itu adalah B. Dan panjang tali T3 itu adalah C. Pertanyaannya, tentukan nilai tegangan masing-masing. T1 dan T2 berapa? Oke ya. Nah, ini kita tuliskan dulu adik-adik. Oke, ini sumbu X dan sumbu Y-nya. Yang ini sumbu X dan ini sumbu Y. Oke. Maka dari sini kita tuliskan ada 3 gayanya ya. T1, T2 dan W. Mari kita tuliskan gaya tegangan T1. Nah, gaya tegangan T1 itu adalah besar T1 kalau ke sumbu X berarti negatif ya, Dek ya. Minus T1. Oke, T1 kosinus alfa ya, samping ya. Ini alfa, sampingnya ini sama dengan ini, berarti sumbu X, berarti minus T1 cos alfa, I ya. Ditambah T1 sin alfa ya, depan sudut ini sin alfa, itu sumbu Y, berarti J. Untuk vektor T2, ini T2 berarti ke sumbu X-nya positif, yaitu positif T2 kosinus beta arah I tambah T2 sinus beta arah J. Oke, yang ketiga ada vektor gaya W, yaitu besarnya minus mg, karena arahnya ke bawah, ini untuk arah J. Karena dalam keadaan statis, ingat bahwa gaya total netnya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Maka ingat, F itu apa saja gaya-gaya bekerja? Ada T1 tambah T2 tambah W, ini yang sama dengan 0. Maka masukkan ya, berarti minus T1 cos alfa saya buat dengan menggunakan matriks ke bawah supaya lebih tidak terlalu panjang. Minus T1 cos alfa, kemudian ini T1 sin alfa
ini untuk arah I, arah RJ, tambah T2-nya adalah T2 kosinus beta, T2 sinus beta. Oke, ditambah sama dengan 0. Minus Mg. Ini nggak ada ya. Untuk W-nya, I-nya 0. Nggak ada. Yang ada nilai searah sumbu Y. Itu minus Mg. Karena sama dengan 0, ini berarti ini tambah ini sama dengan 0. Jadi T1 kosinus alfa sama dengan T2 kosinus beta. Dari sini T1 sinus alfa tambah T2 sinus beta kurang Mg, ini sama dengan 0. Oh, ini kita. Oke, ini minus T1 cos alfa tambah T2 cos beta, ini sama dengan 0. Oke, kita hubungkan untuk mencari T2 eliminasi untuk mencari T1 eliminasi ya T2. Kalau kita mau eliminasi T2, maka atas kalikan sinus beta, bawah kalikan cos beta. Oke ya. Jadi ini sehingga ini jadi kurang ini ya jadinya. Oke, ini saya persingkat sama dengan nolnya di sini ya. Oke, yang sebelah atas kalikan dengan sin beta, yang bawah kalikan dengan cos beta. Maka hasilnya minus T1 cos alfa sinus beta, ini 0 sama dengan yang ini kita habiskan saja ya, kita kurangkan nanti. Ini 0, berarti ini T1 sinus alfa kosinus beta tambah kurang, dikurang Mg kosinus beta. Ini dikurangkan ya. Berarti sama dengan 0 sama dengan minus T1 kosinus alfa sinus beta ditambah sinus alfa kosinus beta. Kenapa ditambah? Ini seharusnya kan minus T1 kurang T1, minusnya dikeluarkan, jadi ini tambah. Oke, ditambah ya, ini 0 kurang jadi tambah Mg kosinus beta. Oke, pindah jadi positif. Maka Mg kosinus beta sama dengan T1 cos alfa sin beta sin alfa cos beta itu sama dengan, kita bisa sederhanakan ini menjadi sinus alfa tambah beta ya, dengan menggunakan identitas trigonometri. Maka T1 kita dapatkan adalah Mg kosinus beta per sinus alfa tambah beta. Sudah dapat ya untuk tegangan tali T1. Bagaimana dengan tegangan tali T2? Nah, ini T1-nya nilainya bisa kita substitusikan ke sini ya. Persamaan yang ini. Kita masukkan T1. Oke, atau dengan cara eliminasi juga boleh. Jadi T2 nanti akan mendapatkan bahwa T2 sama dengan Mg kosinus alfa per sinus alfa tambah beta. Oke ya, ini nanti akan mendapatkan nilai T2-nya. Oke, Mg cos alfa. Sampai di sini adik-adik sekalian, saya harap adik-adik bisa memahami untuk contoh kita contoh kita mengenai tentang gaya constraint ya, atau adik-adik mungkin pernah dulu mempelajarinya ya gaya gesek biasa ya, tapi di sini kita memperkenalkan tentang gaya constraint ya, gaya penghambat atau gaya yang gaya luar, baik itu dari lintasan atau kurva bendanya ya, gerak bendanya yang mempengaruhi terhadap gerakan dari bendanya tersebut, dan juga bagaimana mengerjakan permasalahan tentang kalau ada gaya gravitasi seragam yang bekerja pada benda yang diam.
Sampai di sini adik-adik, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan berikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.